Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadhi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Kepada anak-anakku sekalian, puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yaumil ma'syar mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kepada anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini kita akan bahas mengenai perilaku hormat dan taat kepada orang tua. Di sini judulnya menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran materi ini yang pertama agar kita menyadari untuk selalu berbuat hormat kepada kedua orang tua dan guru, menghormati kedua orang tua dan guru-guru kita. Yang kedua, dengannya memahami materi ini, kita sadar bahwa kita sebagai anak yang telah dibesarkan oleh kedua orang tua kita, kemudian kita setelah dewasa kemudian belajar dan dididik oleh guru-guru kita yang tadinya tidak bisa membaca kemudian bisa membaca, dibelajarkan akhlak tentang kebaikan, itu. Maka kita sudah sepatutnya sadar diri bahwa kita harus berbuat patuh kepada kedua orang tua dan guru. Selanjutnya, kita juga harus menyayangi kedua orang tua dan guru, sebagaimana mereka menyayangi kepada diri kita. Orang tua menyayangi kita dari buayan sampai terus kita dewasa tanpa ada rasa kesal, rasa penuh kekecewaan, tapi mereka menyayangi dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Begitu juga guru-guru kita sudah memperhatikan kita, ketika ada guru menegur kita, menegur siswa-siswanya, murid-muridnya, maka itu teguran itu merupakan bentuk kasih sayang seorang guru kepada anak didiknya, agar anak didiknya kelak menjadikan anaknya yang sukses dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya selalu membantu kedua orang tua dan guru. Ketika orang tua kesusahan, ketika guru juga membutuhkan bantuan, segeralah kita membantu kedua orang tua kita dan guru-guru kita, agar hidup kita itu mendapatkan keberkahan dari apa? Dari ketaatan kita kepada orang tua dan guru. Selanjutnya,
Setelah semuanya tahapan menghormati, patuh kedua orang tua ya, dan guru, menyayang kedua orang tua dan guru, membantu kedua orang tua dan guru dengan rasa ikhlas dalam membantu orang tua dan guru. Ini harus ikhlas. Ya, tanamkan dalam diri kita keikhlasan. Ya, ketika kita hormat kepada guru, jangan ya kita menghormat kepada guru ya semata-mata ingin dipuji oleh orang tua, ingin dipuji oleh guru-guru kita. Melainkan ya menghormat guru, ya menghormati guru, patuh kepada ibu bapak, ya semuanya kita lakukan lillahi ta'ala, ikhlas dalam membantu orang tua dan guru, ikhlas dalam menghormati orang tua dan guru, ikhlas patuh kepada orang tua dan guru, ya serta dengan ikhlas menyayangi kedua orang tua dan guru. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita semua ya menjadi anak yang soleh dan soleha yang kelak mudah-mudahan ya kita semua ya bisa mengangkat derajat orang tua kita bersama-sama kita di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena harapan kedua orang tua, harapan seorang guru tiada lain adalah diri kita. Ya, tahu nggak kalian bahwa ada ya sebuah hadis yang mengatakan bahwa anak soleh itu merupakan ya amalan yang terus mengalir ya, ya kepada kepada ibu bapaknya ya kepada guru-gurunya ya, ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, hadis riwayat Muslim ini ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah ya. Sekali lagi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, rawahu Muslim di sini ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya, bahwa dari ya, Abi Hurairah ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan idza mata benu adama in qata'a amaluhu ya, apabila atau jikalau ya manusia itu anak Adam ya, anak Adam atau manusia itu telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya akan putus. Lantas apa yang amal yang tidak pernah putus? Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan illa min salasin, kecuali 3 perkara, 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Ya, sedekah jari ya. Kemudian yang kedua aw ilmi yuntafa'u bih ya, ilmu yang bermanfaat. Terus yang ketiga awaladin sholih yad'ulah ya, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, dari hadis ini ya sudah jelas ini hadisnya sahih ya. Ini juga sanadnya nyambung ke Rasulullah. Ini sanad anan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, itu merupakan sanad. Kemudian matannya idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi
awwaladin sholih yad'ula. Ya, itu matanya, kemudian perawinya ya rawahu Muslim, itu yang menyampaikan itu Bukhari Muslim ya. Itu ya. Kemudian juga ada hadis ya yang mengatakan ridallahi fi ridol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Oleh karena itu ya, kita sebagai anak sudah sepantasnya, sudah seharusnya, sudah sepatutnya ya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada guru-guru kita ya. Dengan ilmu kita diajarin oleh guru-guru kita di sekolah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kasih sayang ya. Kita amalkan ya ilmu kita. Selain kita sendiri akan menjadi orang yang sukses, selain kita sendiri ya mendapatkan pahala dari Allah, guru-guru kita pun mendapatkan pahala. Karena apa yang sudah katakan ya, bahwa ilmu yang manfaat itu ya merupakan amal jariyah. Ketika kita amalkan kepada ya yang lainnya, maka kita pun dapat bagian pahala. Demikian juga ya anak yang soleh dan soleha senantiasa mendoakan kedua orang tua kita ya, sehingga kita menjadikan anak yang tumbuh dewasa ya, sehat ya, sukses. Maka kita ya doakan kedua orang tua kita, baik masih hidup maupun yang sudah mati. Dan ketika orang tua kita sudah mati pun, ketika kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha, selalu senantiasa mendoakan kedua orang tua kita ya, maka orang tua kita juga mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Kemudian kita senantiasa jangan sekali-kali ya, tadi sudah di awal sudah kita sampaikan ayatnya, jangan berbuat buruk kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita. Kan senantiasa kita harus hormat, patuh, menyayangi dan membantu kedua orang tua kita ya, karena kita ya sudah dibesarkan oleh kedua orang tua, sudah dididik oleh kedua orang tua kita dan guru-guru kita ya, gitu. Yang tadi hadisnya ya, ridallahi fi ridol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jika orang tua kita marah, Allah pun marah. Jika orang tua kita ridho, Allah pun akan itu. Begitu juga guru-guru kita. Jika guru-guru kita itu ridho ya dengan ilmu-ilmunya yang telah diberikan kepada anak didiknya ya, Allah pun akan ridho. Jika guru-guru kita marah ya, Allah pun akan marah akibat dari ulah tingkah kita yang tidak baik kepada kedua orang tua dan guru-guru kita. Oleh karena itu ya, mari kita sadari ya bersama bahwa kita semua ini akan kembali kepada Allah ya. Maka kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, guru-guru kita. Kita masih punya kesempatan untuk selalu berbakti kepada orang tua kita dan guru-guru kita. Senantiasa doakan orang tua kita, guru-guru kita ya. Itu setiap habis sholat kita doakan orang tua kita dan guru-guru kita ya, sehingga kita mudah-mudahan ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya barokah, ilmunya manfaat ya. Itu selanjutnya penjelasan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23, yang mana ini berkaitan dengan berbuat bakti kita kepada kedua orang tua kita ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma
au kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya. Wa qada rabbuka, ya, dan Tuhanmu telah memerintahkan, ya, alla ta'budu, ya, alla ta'budu, kamu jangan menyembah selain, ya, illa iya, selain Allah, ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah itu, ya, agar, ya, kita menyembah Allah, hanya menyembah Allah, ya. Janganlah menyembah selain Allah. Allah ta'budu illa iya. Kemudian melanjutkan, ya, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah, ya, wabil walidaini, hendaklah kepada kedua orang tua kita ihsanan, ya, berbuat baik, ya, berbuat baik. Jadi hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini perintahnya, ya. Ada dua perintah di sini, ya. Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 ini yang pertama, ya, jangan menyekutukan Allah, ya. Allah ta'budu illa iya, ya. Jangan menyembah selain Allah. Karena apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian melanjutkan Allah, ya, dalam ayat ini, wabil walidaini, dan, ya, hendaknya kepada orang tua, wabil walidaini ihsanan, berbuat baik. Jadi hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian lanjutnya, ya, imma yablughanna 'indal kibara, ya, imma, seandainya atau jika, nah, ya, imma yablughanna 'inda kibara, ya, salah seorang di antara keduanya, ahaduhuma, ya, seorang di antara keduanya, jika salah seorang di antara keduanya, siapa itu? Kedua orang tua kita, ya, baik bapak atau ibu kita, ya, atau, ya, atau kilahuma, atau kedua-duanya, ibu bapak dan ibu dan bapak kita, ya. Ya, jadi jika salah satu di antara kedua orang tua kita, ibu atau bapak, atau kedua-duanya ibu dan bapak, ya, ya. Di sini, ya, imma yablughanna 'indal kabira, ya, dalam keadaan lemah, usia lanjut, ya, ahaduhuma, satu di antara duanya, ibu atau bapaknya, au kilahuma, ya, au kilahuma, atau kedua-duanya. Gitu. Fala taqul lahuma, maka apa? Maka janganlah mengatakan, ya, kita kepada kedua-duanya, fala taqul lahuma uffin, ya, uffin, uff, ya, uff, dengan kata yang kotor, kata yang buruk. Di sini kita, ya, ini saking ininya, ya, ini kita artikan sebagai kalimat seperti mengatakan ya, misalkan kita disuruh mengambilkan sesuatu, disuruh oleh orang tua atau guru, jangan sekali-kali kita bilang itu kata lembut, itu paling lembut itu gitu. Padahal di sini yang namanya ufin itu kata yang kotor, buruk, ya. Di sini saja sudah melarang, memperkatakan itu tidak boleh, apalagi kata-kata yang kotor. Padahal di sini jelas, ya, ufin, ya, ufin, tidak sopan, ya. Kemudian melanjutkan, walatan harhuma, ya, dan jangan membentak keduanya. Wa kullahuma, dan ucapkanlah kepada keduanya wa qaulan kariman, ya,
wa qaulan karima, ucapan kepada kedua, ya, ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik, gitu ya. Jadi ini adalah ayatnya ya, ayatnya. Kemudian ayat selanjutnya, Luqman ya. Surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi hamaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa wasaynal insana, dan kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa hammalathu ummuhu, ya, kedua orang tuanya, ya. Hammalathu ummuhu, ya, kepada berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hammalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini, ya. Wahnan ala wahnin, kan lemah, yang bertambah wa fisoluhu, menyapinya dalam usia 2 tahun, wa ufasilu, dan menyapinya fi amaini, dalam usia 2 tahun, fi amaini, dalam menyapinya 2 tahun. Di sana jelas. Wa wasyainal insana, dan kami perintahkan kepada manusia, ya, insana, biwalidaini, kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Hamalathu ummuhu, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya, ibunya telah mengandung, ya, ibunya telah mengandung wahnan ala wahnin, yang begitu berat, yang begitu lemah, ya, mengandung kita semua, ya, dalam kandungan. Wa fisaluhu, dan menyapinya hingga dalam usia 2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini, ya, dan menyapinya, ya, dalam usia 2 tahun. Maka apa? Anishkurli, maka bersyukurlah kita, ya. Bersyukurlah kita kepada siapa?
wali walidaini, kepada kedua orang tua kita, kedua orang tuamu itu. Ilayyal masir, hanya kepada aku kembalimu, hanya kepada Allah kita kembali. Itu seperti itu ya. Hikmah. Ya, hikmah kita menghormati dan taat kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya bahkan akan mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di surga nanti ya. Kemudian kedua, seorang anak yang ikhlas berbakti kepada orang tuanya akan mendapatkan pahala sangat besar di sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang anak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian hormat dan taat pada guru merupakan jalan untuk mendapatkan ridhoan Allah dan para guru-guru kita agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu mudah-mudahan ya pada anak-anakku sekalian, ya kalian ya menjadi anak yang soleh dan soleha, senantiasa mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita tentang kebaikan, tentang akhlak mulia, ya, agar kita kelak ya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, ya, bisa mengangkat orang tua kita, bisa mengangkat guru-guru kita yang kita sayangi, ya. Kemudian juga ya kalian senantiasa membantu kedua orang tua kita, membantu kedua orang tua kalian, membantu guru-guru kalian ketika ya orang tua kita, ya guru-guru kita meminta bantuan. Dan ketika orang tua kita tidak minta bantuan pun, guru-guru kita tidak meminta bantuan pun, ketika kita melihat kedua orang tua kita, melihat guru-guru kita dalam kerepotan, ya, maka kita cepat bergegas ya untuk membantunya. Mudah-mudahan ya kalian mendapat ya derajat yang tinggi di sisi Allah karena hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Ya, akhirnya ya kita tutup materi ini, pembelajaran materi ini ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat oleh Allah sebagai amaliyah ibadah kita yang mudah-mudahan kelak bisa kita memanennya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.